Terima kasih Bu Menpan RB atas responnya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan yang akan membacakan Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Terima kasih pimpinan. Kesimpulan rapat kerja, rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, para kepala daerah, asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, Senin 8 Juni 2026. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan kebijakan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari total belanja APBD untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat, keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 146 ayat 3. Silakan Pak Menteri. Siap, mohon izin. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 opsi kan. Opsi pertamanya adalah Undang-Undang HKBD-nya yang direvisi terbatas, tapi perlu waktu. Yang kedua adalah usulan yang kedua yang ini, yaitu memperpanjang masa transisi melebihi 5 tahun, tapi karena dia sudah diatur dalam undang-undang, maka perlu diatur dalam setingkat undang-undang, yaitu undang-undang APBN. Ini yang ini. Tadi yang ketiga adalah mengambil celah di pasal 146 ayat 3, besarannya yang dirubah tidak harus 30%, dibikin klaster, cukup dengan peraturan Menteri Keuangan tanpa merubah undang-undang apapun. Tadi Pak Ketua kalau saya salah menyampaikan opsi 3, kalau memang opsi 3 ya kesimpulan kita berarti opsi 3. Mohon arahan. Jadi nanti ada poin kedua Pak yang Bapak sampaikan, nanti masuk di poin kedua, itu baru poin 1. Kemudian yang untuk keputusan Menteri Keuangan itu kami serahkan kepada pemerintah karena kami mendukung pointersnya saja berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat 3. Tapi jika perlu di state di sini, kami meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang kita state. Saya bacakan ke yang nomor 2 dulu Pak ya. Kita bacakan di bawah dulu, poin 2 dulu. Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan 30% belanja pegawai dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN. Ini tadi untuk mempertegas supaya tidak terjadi saling menegasikan di lapangan. Dalam kaitan juga untuk Undang-Undang ASN. Mohon izin, boleh menanggapi nomor 2 ini, kami sarankan kalau bahasanya lah Komisi 2 DPR RI mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Jadi 3 menteri waktu itu yang sudah sepakat yang untuk diatur dalam Undang-Undang APBN. Ya. Koma. Ya. Bacain ulang Mas Bimo. Komisi 2 DPR RI mendukung
kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi yang tadi dijelaskan oleh Pak Kemendagri. Dalam pelaksanaan ketentuan 30% belanja pegawai dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN, tepatnya APBN tahun 2027. Ya, tepatnya. Izin Pak Pimpinan, mungkin nomor 2 ini menjadi nomor 1, jadi mendukung dulu Pak, kemudian setelah itu baru dengan cara apa? Oke. Teknisnya. Izin. Rubah nomor 2 jadi nomor 1. Ini kadang memang berebutan Bang Haris. Nomor 2, nomor 1. Ya. Kok Prof Erwan jadi ketawa sama Bang Satono? Biar nggak tegang teh. Mohon izin narasi juga, mohon izin Pak. Kita ambil juga narasinya seperti dalam Undang-Undang HKBP, yaitu pelaksanaan ketentuan maksimal belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Ketentuan belanja pegawai dulu. Ketentuan maksimal Pegawai maksimal 30%. Maksimal 30% dari APBD. Ya. dari APBD. Sebagaimana diatur. Termasuk sekalian poin 2-nya itu pasal 146 ayat 3-nya taruh di depan sebelum undang-undangnya. Iya, ya, boleh. Biar sesuai dengan bahasa hukum ya. Bagaimana tercantum dalam Undang-Undang APBD. Pasalnya di depan. Diatur sebagaimana melalui amanat. Ya. Sebagaimana yang Bukan, pasalnya di depan dong. Sebelum undang-undang. Poin nomor 1. Nah, Yang poin nomor 1 yang di atas. Tak baca Sebagaimana lagi ya. tercantum dalam Undang-Undang APBD diatur melalui ya 2027. APBN 2027 tak bukan 2027 aja. Karena kemungkinan tidak hanya tahun 2027, Pak. Bisa 2008 juga. Jangan disebutin tahunnya. Iya. Enggak usah sebut tahunnya. Oke? Cukup? 3. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa PPPK, P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah. Akibat opsional yang tadi Pak Menteri sampaikan 3 kementerian. Silakan Bu Menteri. Oke Pak. Jadi Komisi 2 menegaskan bahwa PPPK dan PPPK paruh waktu yang tadi diangkat, jadi nggak ada penuh waktunya Pak, karena memang undang-undang tidak mengenal, kita tidak mengenal penuh waktu, tapi PPK dan PPK paruh waktu Pak. Oke. Bahasanya dan PPK paruh waktu. PPK paruh waktu. PPK paruh waktu. Yang opsi yang satu lagi namanya harus Permenking gimana? Iya, ini belum. PPK dan PPK paruh waktu. Saya berkeberatan dengan kata-kata kedua. Cukup Bu. Komisi 2 mendukung untuk segera 4. menetapkan. Berarti kan kita harus segera harus. Komisi 2 DPR RI memintanya. Selesai dulu. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB segera Salah satu menerbitkan
peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Kemenpannya udah tinggal tanda tangan. Ya, Menpan nggak bisa menerbitkan presiden kan Pak? Nggak bisa Pak, yang menerbitkan presiden. Jadi maka memastikan terbitnya, misalnya gitu aja Pak, mungkin boleh, bukan, atau mengkoordinasikan. Kami tidak bisa menerbitkan. Memastikan Iya. Segera terbitnya sebetulnya. Segera terbitnya. Segera terbitnya. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memastikan segera terbitnya gitu. Meminta memastikan Cukup. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memastikan terbitnya peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Meminta Kementerian Pan-RB memastikan. Hah? Gimana Bu Menteri? Pak Pimpinan, Kok atas digerak-gerakin lagi, ada apa itu? Ketua. Boleh, Pak. Terima kasih Ketua. Khusus redaksi nomor 4 Ketua. Kan kita tahu peraturan pemerintah itu bukan kewenangan Pan-RB, tapi diksi memastikan itu menurut saya tidak berdasar, Pak. Harus dicari Saya boleh ini ya, boleh bantu dicari edit ya. diksi yang lain Ketua. Terima kasih. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB mengkoordinasikan penerbitan peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Setuju? Setuju. Ya, poin 5 silakan Mas Bimo. Koordinasi aja. Cukuplah. Koordinasikan penerbitan peraturan pemerintah manajemen ASN. Nomor 2 tertuju. Draft kesimpulan kelima, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang guna mewujudkan kemandirian daerah. Setuju. Pak Tito, monggo. Mohon izin bahasanya pada tahun-tahun mendatang guna mendukung kekuatan fiskal daerah. Oh, iya. Kalau mewujudkan kemandirian, ya mandiri itu harusnya daerah Mendukung. sudah nggak lagi minta ke pusat. Guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oke, mendukung kemampuan fiskal guna mendukung kemampuan fiskal daerah, Pak ya. Kemampuan keuangan daerah. Kalau mandiri jangan belah. Keuangan daerah. Peningkatan aja. Iya dong. Cukup Pak Menteri? Mas Bimo izin. Saya mau masukin satu kesimpulan. Tadi saya sudah masukin draftnya tapi kecoret. Sebelum ke nomor 6. Sebelum ke nomor 6. Pimpinan, Sebelum. Siapa? pimpinan, izin. Oh, saya belum, Bu.
Saya ngomong dulu, saya kasih kesimpulan dulu. Nanti kalau Ibu mau kasih juga, Ibu boleh. Ya, Silakan. sebentar. Bukan pimpinan, saya ada sedikit tambahan persoalan P3K di daerah sedikit saja. Boleh, tapi dalam bentuk kesimpulan. Kan ini udah kesimpulan Bu Eliza. Mohon izin. Oh, Komisi 2 DPR RI Ya. meminta kalau bukan meminta apa? Ya siapa tadi yang bilang meminta semua? Maunya gimana Bang? Memaksa? Ya, mendesak Menteri Keuangan mengembalikan TKD. Ya kita ganti mendorong lah, biar ketahuan ini Mendorong boleh itu. masukan dari Bang Hergon. Mendesak. Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber gaji apa sumber pembiayaan? Kalau P3K itu, Bu, Pembiayaan lah. sumber pembiayaan P3K P3K. daerah Nggak dong. terutama tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan kependidikan, bukan pendidikan. Itu beda, tenaga pendidikan dengan kependidikan beda. Dibiayai dari APBN. Wow. Karena sedikit ya. Nah, gitu. pimpinan, Ya, paruh waktu. Pak Ketua. Bisa nggak ngomongnya satu-satu kita? Oh, iya, Tenang aja. Tenang aja, tenang. Karena ini live, Bang. Ini live. Ketua. Boleh P3K dan P3K paruh waktu daerah. Nah, ini bermantap nih. Cocok. Karena saya lihat tadi dari poin 1 sampai dengan 7 itu belum menyentuh hulu masalah. Kesimpulan itu harus menyentuh hulu masalah. Silakan lanjut Mas Bimo. izin pimpinan tambahan. Iya, argumentasinya Mohon izin kalau bisa ditambahkan, jangan sendirian. Ya, karena yang mengangkatkan P3K Kemenpan RB. Jadi mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB. Ditulis. Biar sama-sama. Boleh kita lanjut? Izin Ketua, izin. Silakan, Pak. Ini yang belum masuk adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Karena pendidik itu guru, Tenaga pendidik. tenaga kependidikan itu yang lainnya. Ada operator sekolah, ada kepala sekolah dan lain-lain. Jadi harus ada nih. ya, Nah, langsung aja guru aja, guru boleh. Guru dan tenaga kependidikan. Itu ada tenaga kependidikannya udah tendek itu. Guru. mohon perhatian fraksi Balkon untuk tidak komentar dulu ya. Sudah cocok. Benar-benar. Guru. Saya ulangi, Ya, tenaga kependidikan itu kepala sekolah ya, tenaga kependidikan. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K dan
P3 paruh waktu daerah, terutama tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan dibiayai dari APBN. Argumentasinya kalau rakyat dan warga negara ini tidak sehat dan tidak cerdas, itu salah negara. Maka tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, teknokratiknya di kesimpulan 6 ini. Bu Eliza tadi mau masukkan boleh? Bu, monggo Bu. Bu Eliza silakan Bu Eliza. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, ketua dan para wakil Agak dekat ketua, sedikit Bu mic-nya. Ya, ketua dan wakil ketua Komisi 2 seluruh anggota, Pak Mendagri, Ibu Menpan RB, Pak Gubernur dan seluruh bupati wali kota, hadirin hadirat sekalian. Ini tambahan, mohon maaf karena memang persoalan P3K ini proses rekrutmen dilakukan di daerah, terutama di daerah kami, itu tidak sesuai dengan kebutuhan real organisasi, yaitu Anjap AMBK, melainkan sebatas formalitas saja, sehingga penempatan itu tidak berdasarkan kebutuhan, need assessment yang harusnya kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Ya, Bu, Nah, substansinya sudah masuk. usulan kami bahwasanya meminta kepada Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi begitu. Oke. Terima kasih. Sebagai catatan Artinya Bu, ya. mereka ada fleksibilitas karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Academy yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu. Terima kasih. Saya kira Ibu Menteri akan mengkoordinasikan di keputusan nomor 4. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB mengkoordinasikan penerbitan peraturan manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Saya kira terakomodir di sini nanti Bu ya. Oke. Nomor 7. Nomor 7. Sebentar. Saya ingin pengertian soal nomor 6. Itu kan ada Komisi 2 mendorong dan seterusnya, kemudian PNWRB berkoordinasi dengan kementerian terkait. Terkait itu kementerian apa maksudnya? Kementerian terkait itu Bang mulai dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kesehatan. Oh. Biarlah nanti mereka di rapat kabinet karena kita belum bisa ikut rapat kabinet. Saya ngerinya Menteri Keuangannya dilewatin, cuma Bappenasnya aja. Enggak lah Pak. Enggak usah ya? Enggak ya? Enggak perlu ya? Bang Tito ini kan udah Bang Nasihati, Oke. udah pasti top lah. Ya serang Nggak Pak mungkin. Mendagri aja ya? Iya, Oke. iya. Terima kasih. Nanti Apeksi dipanggil juga nanti Pak Yusran. Nomor 7. Ini nanti yang ngetok Pak Ketua sebagai pemimpin rapat. Saya membacakan draft disempurnakan dulu. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengoptimalkan PAD, serta melakukan perencanaan kebutuhan ASN secara lebih terukur sesuai dengan kompetensi ASN, kebutuhan real penyelenggaraan pemerintahan, dan kemampuan fiskal daerah. Enggak esensial lah nomor 7. Naik tadi ya, Di sudah drop di atas aja. ya. Drop. Orang lapar nggak usah disuruh makan, mesti makan gitu kan. Izin pimpinan. Ya, Izin, untuk Pak. ada Ya, saya yang kembali ke nomor 1. Tadi karena saya ingat dengan yang disampaikan oleh Ketua dan oleh Mendagri, bahwa kalau kita hanya mengandalkan perubahan di Undang-Undang APBN atau memasukkan pasal di Undang-Undang APBN, constraint waktunya itu mengganggu dalam penyusunan APBD. Makanya Ketua tadi menyampaikan di pasal ayat 3 itu, pasal 146 itu, berpotensi untuk bisa hanya diterbitkan peraturan Menteri Keuangan. keputusan. Ya, peraturan. Kalau keputusan basicing, peraturan Menteri Keuangan. Ya di undang-undangnya keputusan. Oh, keputusan soalnya. Monggo. Cocok ya? Itu udah jelas di titik Pak Aziz. Itu oke izin. ya? Menguatkan pasal-pasal di atasnya itu. Keputusan di atasnya. Mohon izin,
saya sebenarnya nunggu dari sampai akhir, ternyata nggak keluar gitu. Yang kami tunggu-tunggu, itu yang disampaikan oleh tadi persis Pak Aziz maupun dari Pak Ketua. Mau opsi mana yang mau kita pilih untuk membantu kepala-kepala daerah ini supaya jangan sampai mereka terkena masalah hukum, entah di-impeach nanti oleh DPRD-nya dan lain-lain, karena melanggar Undang-Undang HKPD 30% itu. Kan ada satu pilihannya, yaitu revisi terbatas Undang-Undang HKPD, yaitu cukup mengenai masa transisinya satu pasal, ya, diperpanjang HKPD. Atau yang kedua, melalui undang-undang juga, Undang-Undang APBN yang ini. Ya, ini yang disepakati oleh 3 menteri. Diperpanjang waktunya, mungkin 1 tahun, tapi tetap 30%. Tapi persoalannya ini harus ada konsekuensinya. Sekarang masa pembuatan APBD berlanjut, undang-undang APBN-nya belum keluar, kepastian 30%, sehingga perlu kami membuat semacam SKB 3 menteri yang didukung oleh DPR melalui Komisi 2 rapat ini. Nah, tapi nanti ada polemik seperti yang Pak Khoizin, pro kontra. Meskipun kita bisa menggunakan azas lex posterior rogat, lex priori yang terakhir mengalahkan terdahulu. Tapi yang termudah yang disampaikan pimpinan tadi, yaitu mengambil celah ayat 3 pasal 146, yaitu cukup dalam peraturan Menteri Keuangan saja, Pusat Menteri Keuangan yang dirubah setelah koordinasi Kemenpan RB yang nilainya besarnya bukan 30%, tapi disesuaikan, tapi teman-teman kepala daerah minta per klaster. Kita revisi, Pak. Siap. Ya, biar langsung pada poinnya. Biar saya yang revisikan. Tukang revisi disertasi gitu, Pak. Mana? Munculin dong. Nah. Yang langsung Poin 2. nomor 2. Poin kedua. Nggak poin kedua aja langsung. Coba kita baca baik-baik. Komisi, nggak usah. Nggak usah kamu tulis. Tambahkan aja. Ntar dulu. Saya lagi baca. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan kebijakan perpanjangan masa transisi sebesar 30% dari APBD untuk menjamin keberlangsungan sebagaimana ketentuan pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 turun. Nah. Dengan itu titik dihapus. Dengan segera menerbitkan. Kalau di pasal 146 itu bunyinya keputusan, coba dicek betul-betul ya. Keputusan ya, bukan peraturan. Walaupun mungkin harusnya bentuknya regling, Pak, bukan besiking. Tapi kita terlanjur di undang-undang itu menulis keputusan. Ya, jadi mohon izin nih, Pak. Ini bagi yang paham administrasi, keputusan Menteri Keuangan. Ya, karena disuruhnya di situ cuma keputusan Menteri Keuangan di undang-undang. Terkait hal tersebut. Mohon maaf kami. Jadi memang ini ada opsional yang berbeda. Kalau kita mau memperpanjang, artinya undang-undang yang harus kita rubah, revisi atau undang-undang APBN, itu membuat perubahan waktu transisinya dari 5 tahun menjadi 6 tahun, 7 tahun, atau terserah berapa tahun. Pak, sebentar Pak. Undang-undang APBN itu di poin 1. Poin 1. Ini kita bicara poin 2. Itu relaksasi sesuai dengan ketentuan pasal 146 ayat 3 yang sudah Bapak kerjakan dengan Pak Menteri Keuangan, Ibu Menpan RB sudah, tapi bentuk keputusannya saja yang belum. Nah karena itu kalau poin 1 itu jangka panjang, poin kedua jangka pendek immediately yang sekarang dibutuhkan. Payungnya untuk payung yang tadi ditanyakan oleh para gubernur, bupati, wali kota. Kebetulan di undang-undang itu disebutkan keputusan menteri, bukan peraturan menteri. Mohon izin, kalau kita baca, kalau bisa dibuka lagi undang-undangnya. Buka undang-undangnya, coba. Pasal 146 ayat 3. Isinya itu bukan transisi ayat 3 itu. Transisi sudah terkunci 5 tahun dalam Undang-Undang 146. Yang diberikan celah adalah besarannya, prosentasenya.
Jadi tidak bisa digabung antara transisi dengan besaran. Kita lihat itu besaran presentasi belanja. Jadi yang ada di celah itu undang-undang ini adalah besaran. Jadi kita punya opsi cuma 2 saja. Tidak bisa gabung besaran presentasi yang mau kita rubah dengan Menteri Keuangan. Kita bikin kesimpulan baru, Pak. Poin baru. Ya, Biar kalau aman. Saran kami besaran saja. Oke, kita bikin, Pak. Ayo, nomor 3. Sabar, Bang Zul. Itu sebelum. Yang nomor 2, segera menerbitkannya dihapus dulu. Kembalikan kepada teks awal sampai dengan UU HKPD. Ini dulu konferensi meja bundar juga ini 3 bulan nggak selesai yang kayak gini nih, Pak. September 1949 sampai dengan November 1949. Bung Hatta yang mimpin dulu. Begitu Bung Karno landing di Amsterdam, besoknya ada kesepakatan. Komisi 2 DPR RI mendorong lagi segera diterbitkannya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan pertemuan Menteri Dalam Negeri, ya kan, Menpan RB dan Menteri Keuangan. Karena kalau kita langsung mendorong keputusan Menteri Keuangan, komisi ini nggak punya cantolan, Pak. Terkait atau perihal relaksasi dan klasterisasi. Pakai bahasa Indonesia aja, pakai K. Persentase belanja pegawai di APBD. Pak Mendagri silahkan sempurnakan. Ya, yang pertama kita nggak pernah sepakat, Pak. Nomor 3 ini. Nomor 3 itu nggak disepakati, Pak. Waktu itu kami mengusulkan kepada Menteri Keuangan gunakan yang ini, yang paling gampang, yaitu besarannya yang dirubah. Celahnya udah ada undang-undangnya tanpa merubah undang-undang. Jadi ayat 3 saja, yaitu besaran prosentasenya bisa 30%, 40%, 50%, tergantung klaster. Kalau mau pakai klaster atau mau dipukul rata 50% misalnya. Kalau gitu kita rubah teksnya, Pak. Ya, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan RB untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kamu nggak usah hapus-hapus, ikutin aja. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan RB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan, itu kan Pak, keputusan Menteri tentang atau perihal, udah gitu. Perubahan besaran persentase belanja pegawai. Udah gitu. Nanti isinya kan bisa klasterisasi dan seterusnya. Cocok Pak ya? Tambahkan Pak, tambahkan sebagai pedoman evaluasi APBD dalam kondisi transisi. Kondisi transisi. Ini enggak transisi, ini APBD-nya susah. Betul Pak? Boleh nggak sampai APBD saja ya? Oh ya udah. Ya. Titik. Keputusan menterinya, keputusan Menteri Keuangan, kata Ibu Menteri. Situ.
Udah ya. Cukup ya untuk keseluruhan ya, nggak perlu kita. Yang nomor 2 Pak, Komisi 2 DPR mendukung Kementerian Negeri, Kementerian Negeri dan Kementerian Keuangan untuk rencana Pak menetapkan kebijakan. Ini baru rencana Pak untuk menetapkan ini perpanjangan masa transisi ini. Ya, karena sebetulnya kalau sudah ada keputusan Menteri Keuangan tentang perubahan besaran itu sebetulnya juga sudah solusi. Ya, jadi bukan untuk segera. Kalau segera ini berarti kan kami harus membuat Pak. Kalau sudah harus kesimpulan rapat dengan DPR RI ini menjadi mengunci kami Pak. Mengunci kami harus laksanakan segera. Kalau enggak kami laksanakan di impeach. Sebetulnya nomor 2, nomor 3 itu sama. Ya. Kita sepakati boleh nggak nomor 2-nya dihapus? Ya. Kan sama. Karena isi 146 ayat 3 itu keputusan Menteri Keuangan. Kita hapus ya nomor 2-nya ya. Lebih senang. Kenapa Mas Bimo? Nah, ini kan nomor 2 ini kan menjembatani bahwa antara Undang-Undang HKPD dan Undang-Undang ASN. Nggak ada Undang-Undang ASN. Oh, HKPD dulu ya? Enggak. Oke. Ya biar simpel ya. Oke. Untuk keseluruhan bisa kita setujui ya. Udah Ada satu lagi. 35 menit kita ngurus Tambah satu kesimpulan. aja poin Pak. Nomor 2 agar tegas perubahan besaran persen beli belanja pegawai APBD sesuai dengan pasal 146 ayat 3 Undang-Undang 122 HKPD. Oke. Titiknya dihapus sebagaimana amanat. Yang pusing kayaknya tukang ketik. Sebagaimana amanat pasal 146. Nah, udah jalan tengahnya ini. Undang-undang HKPD. UU HKPD udah gitu aja. Undang-undang HKPD gitu. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Gubernur udah aman ini. Aman. Pimpinan, Udah cukup ya? pimpinan, kalau yang nomor 4 bisa nggak ditambah secara eksplisit tentang yang masukan saya tadi? Itu ada di PP-nya nanti Bu. Di PP itu nanti isinya yang Ibu Eliza sampaikan. Oh, Ada semua. baik. Aman Bu Eliza. Kalau enggak nanti kita rubah lagi PP-nya. Untuk secara keseluruhan bisa kita sepakati ya? Oke. Setelah ini saya tutup, tapi nanti penandatanganannya Pak kita di depan. Nanti para gubernur juga saksikan penandatanganan di depan, biar kita ada prosesi karena ini mudah-mudahan menjadi bagian dari solusi yang selama ini kita hadapi. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kerja, rapat dengar pendapat hari ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi secercah harapan dan solusi, terutama bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dengan ini saya nyatakan rapat ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.